Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan review salah satu kamera prosumer, yaitu Sony DSC-H400. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding home. Pertama, pada sisi bagian atas kamera ini, di sini terdapat salah satunya di sini adalah tombol dial mode-nya. Pada tombol dial mode-nya ini untuk kelas kamera prosumer ini sudah lumayan lengkap. Salah satunya yang terdapat pada kamera DSLR di sini juga ada. Misalnya di sini ada mode manual, kemudian shutter, kemudian aperture. Jadi aperture, shutter, dan manual ini kita bisa atur sesuka kita. Jadi ini di sini ada dial mode-nya. Lalu pada bagian sini ini juga terdapat tombol shutter. Jadi yang ini adalah tombol shutternya. Sementara tombol yang saya pegang ini fungsinya adalah untuk melakukan zoom in dan zoom out. Pada material pada bagian dial mode ini, kemudian shutter dan zoom in dan zoom out, ini bahannya yang ini mengkilat, licin, sehingga kesannya itu mewah. Tapi dia tidak gampang mengelupas. Kan ada juga tuh sebagian dari kamera bagian pada atasnya ini kalau sering dipegang atau kena jari kita itu dia gampang ngelupas. Ini tidak. Lalu pada bagian atas ini juga terdapat tombol on off untuk menyalakan dan mematikan kamera ini. Dan di sini juga terdapat tombol yang kecil, yang ini ya. Tombol yang kecil ini fungsinya adalah untuk merubah apakah kita akan memotret menggunakan electronic viewfinder atau menggunakan monitor. Jadi switch untuk memindahkan antara electronic viewfinder dengan LCD monitornya. Nah, pada bagian atas ini juga ya, di sini juga terdapat switch atau tombol untuk mengeluarkan flash internal pada kamera ini. Ini cukup kita tekan saja. Nah, maka di sini akan muncul flash internalnya. Ya, jadi ini adalah untuk flash internal. Tutup lagi. Ini adalah mic ya, ini adalah mic pada kamera ini. Nah, itu pada bagian posisi paling atasnya. Lalu pada sisi sebelah kirinya. Pada posisi sebelah kirinya ini ada speakernya. Lalu di sini juga terdapat port untuk audio video dan port untuk data. Jadi portnya ini adalah hybrid. Ini pada sisi sebelah kirinya. Nah, pada sisi sebelah kanannya tidak ada port apapun di sini ya. Jadi di sini kosong. Lalu pada sisi belakang kameranya. Oke, pada sisi belakang kameranya ini ada electronic viewfindernya, kemudian ada LCD monitornya, kemudian di sini juga ada switch untuk mengaktifkan mode perekaman. Jadi pada saat kita akan mengambil video, kita cukup menekan tombol ini saja, maka mode perekaman, maka dia akan langsung aktif untuk nge-record. Nah, di samping itu di sini juga terdapat tombol menu. Oke, kelihatan nggak ya? Oke, ini adalah tombol menunya. Ini ada juga terdapat tombol untuk display. Di sini untuk display. Ini adalah untuk mengaktifkan flash. Kemudian di sini adalah exposure-nya, ya. Dan ini adalah tombol untuk timernya. Kemudian di sini adalah tombol untuk mereview baik video maupun
foto yang sudah kita ambil. Lalu ini adalah tombol untuk menghapus bagian-bagian yang misalnya foto atau video yang tidak kita pakai. Nah, lanjut ke bagian sisi bawah kameranya ya. Ini saya buka dulu karena di sini saya pakai hands grip supaya pegangannya menjadi lebih enak. Ini kita buka dulu. Pada sisi bagian bawah, di sini cuma terdapat pada bagian ini untuk baterai dan untuk memori. Jadi ini adalah untuk baterainya. Ini kita buka. Ini adalah baterainya. Saya menggunakan baterai Wasabi di sini karena baterai originalnya saya simpan biar awet aja sih, karena Wasabi ini juga baterainya bagus. Lalu ini adalah untuk slot memorinya. Kita masukkan lagi. Nah, jadi untuk memasukkan dan mengeluarkan memori ini kita cukup tekan saja, maka dia akan pop up ke atas. Tinggal cabut. Kemudian untuk memasangnya kita cukup tekan saja. Kita tekan ke bawah. Nah, begitu juga untuk menutupnya, tinggal digeser aja ini ke samping, maka dia akan tertutup. Oke, nah itu pada bagian bawah kamera ini. Oh iya, pada bagian depannya bagaimana? Pada bagian depannya di sini tidak ada apa-apa. Di sini kita buka dulu, tutup lensanya. Pada bagian ini, pada bagian lensa ini, di sini ada keterangan bahwasanya lensanya ini support zooming sampai dengan 63 kali. Sekarang kita coba untuk menyalakan kameranya dan kita lihat pada sisi menu di Sony DSC-H400 ini. Oke, kameranya sudah nyala. Kita zooming dulu. Supaya lebih jelas. Oke, ini udah jelas ya. Pada sisi menu ini, pilihan yang muncul sesuai dengan dial mode yang kita pilih pada bagian ini. Jadi kalau seandainya mode dial mode-nya itu adalah manual, maka menu yang muncul itu tidak sama pada bagian intelligence auto. Pertama kita lihat dulu pada bagian intelligence auto, menu yang muncul itu apa saja. Nah, pada bagian intelligence auto ini, pilihan yang muncul itu seperti yang terlihat di sini, ada pilihan easy. Kemudian di sini juga ada pilihan dari resolusi dari gambarnya, apakah kita pilih 20 mega, 10 mega, 5 mega sampai dengan VGA. Tentu di sini yang paling bagus itu adalah 20 mega. Pada bagian bawahnya di sini ada pilihan untuk continuous shooting setting. Jadi pilihannya itu ada dua di sini. Yang pertama adalah single shooting, kemudian yang kedua adalah continuous shooting. Nah, untuk continuous shooting ini tentunya ini akan sangat bermanfaat misalnya pada saat kita mengambil foto levitasi. Jadi cukup satu kali pencet tombol shutternya, maka dia akan mengambil banyak gambar. Lalu di sini juga ada menu face detection, bisa kita aktifkan atau kita bikin dia auto. Lalu di pilihan yang selanjutnya yaitu terkait dengan kualitas dari videonya. Pilihannya di situ ada 3. Yang pertama itu adalah VGA, kemudian standar dan HD. Jadi untuk Sony DSC-H400 ini dia belum support untuk Full HD, baru sampai di HD. Lalu di menu selanjutnya pilihannya itu ada sebagai berikut, ada AV Illuminator, ada pilihannya itu ada auto atau off, kemudian ada grid line. Grid line ini kalau kita aktifkan maka nanti pada monitor ini atau pada bagian LCD ini akan muncul kayak garis-garis. Fungsinya itu adalah membantu kita pada saat kita mengambil gambar, lebih memudahkan apakah objeknya itu di paling kiri, di tengah, atau paling kanan. Kemudian ada display resolution. Di sini kita pilih high ya. Kemudian ada digital zoom.
Ini pilihannya ada 3, Smart, Precision, kemudian Off. Kalau Smart berarti di sini yang diaktifkan itu adalah untuk yang optical zoom-nya. Kalau Precision berarti optical zoom dan digital zoom. Nah, lalu apalagi ya pilihannya di sini ya, yaitu ada red eyes reduction dan red data. Oke, pilihannya adalah seperti yang terlihat pada bagian ini, pada video ini. Nah, lalu apalagi kalau seandainya kita pilih mode-nya itu di manual ya, pada bagian manual. Pada bagian manual, menu yang muncul itu tidak sama dengan intelligence auto tadi. Nah, pada bagian manual ini berarti di sini kita bisa atur shutter speed-nya, aperture-nya, kemudian ISO-nya juga kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya di sini, kita pencet tombol menu. Di sini nanti akan muncul beberapa pilihan. Di sini juga ada picture effect ya. Default dia adalah off. Kita bisa pilih toy, pop, kemudian part. Part ini berarti kita ngambil warna sebagian saja. Oke, kita balikin lagi ke off. Kemudian juga ada pilihannya sama seperti Intelligent Auto tadi, kualitas dari gambarnya 20 mega dan selanjutnya sampai dengan VGA. Kemudian ISO. ISO-nya di sini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Kalau kita di outdoor 80 dan 100 itu udah cukup karena pencahayaannya itu udah cukup bagus. ISO-nya mulai dari 80 sampai dengan 800. Itu ISO yang disupport oleh DSC-H 400 ini. Lalu white balance kita juga bisa atur. Lanjut dengan menu selanjutnya seperti yang terlihat pada video. Oke. Nah, seperti ini sama saja seperti yang tadi. Nah, di menu ini kan tadi tidak ada tuh, nggak ada pilihan untuk ngatur aperture-nya gimana, kemudian shutter speed-nya gimana. Memang tidak terdapat pada bagian menu, tapi di luar menu. Yang saya bilang tadi ya, grid-nya itu kan, grid line-nya itu diaktifkan sehingga ada semacam garis kotak-kotak. Nah, bagaimana caranya mengatur shutter speed dan aperture-nya atau F-nya? Kita harus tekan dulu tombol ini ya, kita harus dulu tekan tombol ini. Maka yang ini langsung aktif. Jadi untuk mengatur shutter speed-nya kita menggunakan tanda panah atas bawah. Ini kita bisa ngatur atas bawah. Oke, range-nya itu berapa? Kita coba perhatikan sini, range-nya itu mulai dari berapa ya? Range-nya itu mulai dari 30 detik ya. Range-nya itu mulai dari 30 detik sampai dengan berapa? Sampai dengan 2000. Nah, sampai dengan 2000 untuk shutter speed-nya. Kalau aperture-nya atau F-nya, kalau F-nya itu 3,4 ya, 3,4 sampai dengan 8,1. Jadi lumayan. Nah, tentunya dengan adanya pilihan-pilihan yang seperti ini sangat membantu kita pada saat proses kita pengambilan foto. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kamera ini memiliki kemampuan untuk digunakan mengambil foto bokeh, light trial, light painting, ataupun misalnya foto makro, ataupun mungkin panning? Jawabannya adalah bisa. Di video berikutnya akan saya coba untuk membuatkan video tutorialnya. Selanjutnya dalam video review kamera ini, kemampuan kamera ini dalam melakukan proses zooming. Baik, sekarang kita akan coba untuk melihat kemampuan zooming yang dimiliki oleh kamera ini. Sesuai dengan spesifikasinya, dia bisa melakukan zooming sejauh 63 kali optical zoom. Objek kita sekarang itu adalah yang ada di depan saya, yaitu adalah tower atau BTS. Jaraknya kurang lebih 1 kilo dari posisi saya. Akan kita lakukan proses zooming dengan optical zoom. Oke, saya coba akan fokuskan dulu. Udah fokus. Nah,
ini adalah optical zoom yang dimiliki oleh kamera DSC H400. Oke, ini adalah optical zoomnya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tambahkan dengan digital zoomnya? Berarti kita harus masuk dulu ke bagian setting. Ini smart kita ganti ke precision. Oke, smart kita ganti ke precision. Ini adalah optical zoom. Kita tambahkan ke digital zoom. Oke. Nah, kurang lebih hasilnya adalah seperti yang kelihatan di depan. Saya coba foto. Nah, itu adalah optical zoom. Oke, kita akan mundurkan lagi ke belakang. Oke, itulah kemampuan zoom yang dimiliki oleh kamera ini. Cukup bagus untuk sekelas kamera prosumer. Selanjutnya kita akan lihat kemampuan kamera ini dalam merekam video. Please don't wait here until your faith is shaken. There's a whole lot of good on your mind and on my mind. And I know that right now I'd like to play the part to rebuild you one more time. And I say